Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayu Sapitri. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Bangku Pusako, Kecamatan Bangku Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan Provinsi Riau. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji untuk uji kinerja PPG Daljab tahun 2021. Di sini saya akan menampilkan praktek pembelajaran dengan judul materi listrik statis dan gejala-gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan model pembelajaran PBL di kelas 92 dengan alokasi waktu 2 kali 40 JP pada pertemuan 1. Semoga ini jadi tugas saya bisa memenuhi tugas UKIN untuk PPG Daljab tahun 2021. Di sini saya mohon pada Bapak dan Ibu dosen untuk memberikan saran dan kritik yang bisa membangun kinerja saya untuk kedepannya lagi lebih baik lagi. Terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapkan Aldo. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, karena kita masih sekolah di musim pandemi ini, walaupun kita tatap mukanya jarang, tapi di muka setiap menggunakan masker. Patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Ibu absen dulu ya. Aldo, Satria. Hadir, Bu. Andika. Hadir, Bu. Andela. Hadir, Bu. Atika. Hadir, Bu. Cintauri. Hadir, Bu. Dapa. Dewandoko. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. Dwi. Hadir, Bu. Ika. Hadir, Bu. Irfan. Jonathan. Revanika. Hadir, Bu. Rino. Rizky. Salni. Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum kita mulai belajar, untuk menambah kecintaan kita kepada negara dan bangsa kita nyanyikan lagu wajib dulu. Siapa yang jadi dirijennya? Ya, Cinta. Garda Pancasila 1, 2, 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita materi hari ini tentang apa, Nana Ibu? Listrik statis. Sebelum mempelajari tentang materi listrik statis, kamu juga harus menguasai ilmu pengetahuan yang sebelumnya. Tentang listrik apa? Berat yang berhubungannya. Muatan listrik. Yang berhubungan muatan listrik apa lagi? Atom. Pernah dipelajarin ya? Kelas berapa? Kelas 7 juga ada sebagiannya. Apa itu atom? Atom adalah benda yang paling terkecil. Unsur yang tidak dapat dibagi-bagi Kembali. lagi. Kalau kamu bayangkan atom itu seperti apa? Misalnya kamu punya apel, kamu potong-potong itu apel sampai paling kecil yang nggak bisa kamu bagi-bagi lagi lah. Atom memiliki muatan? Ya. Listrik statis ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi diharapkan dengan mempelajari materi tentang listrik statis ini nanti, kita bisa tahu bahwa dalam kehidupan kita itu listrik statis itu memberikan manfaat yang sangat banyak. Salah satunya Alat untuk mengecek mobil itu, Bu. nah, untuk ngecek mobil. Itu tadi sekilas tentang listrik statis. Salah satu contoh di dalam listrik statis dalam kehidupan sehari-hari kita apa? Petir. Petir. Pernah lihat petir nggak? Pernah. Petir muncul setiap apa? Hujan. Keadaan cuaca hujan. Apa kamu pernah
PBA lah. Kegiatan ini nanti kita akan mengamati video, kemudian kamu melakukan praktikum, kemudian kamu akan menyajikan hasil diskusi kelompok dan praktikum kamu ya. Baru nanti ada kegiatan penutup. Nah, sebelum itu nanti juga ada kuis. Kuisnya melalui Google Form pakai HP ya. Waktu kuis kamu buka linknya pakai HP, kamu isi. Ambil HP-nya. Itu untuk pretest. Link yang atas. Ibu kirim di grup WA ya. Kerjakan ya, ada 5 soal. Cepat kerjakan, langsung dikirim kalau sudah selesai. Berapa? 100. Sudah selesai, betul nilainya? Sudah, Bu. Bagus? Bagus. Alhamdulillah, berarti belajar ya, ingat ya. Kalau gitu simpan lagi HP-nya. Nanti kalau tes baru kita pakai lagi. Perhatikan ibu dulu ya. Sekarang kita jelaskan tentang standar kompetensi. Ini standar kompetensinya itu memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Itu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang mau kita capai ya. Ibu harap kamu belajar dengan baik, melakukan praktek dengan baik, diskusi dengan baik, supaya bisa tercapai ya. Untuk indikator mencapai kompetensi pada pengetahuan itu memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keterampilan, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya diharapkan melalui kegiatan praktikum dan diskusi kelompok, kamu dapat menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Jadi sikap dinilai ya nak. Kemudian melalui kegiatan praktikum, diskusi kelompok, dan literasi, peserta didik dapat memahami pengetahuan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian melalui kegiatan praktikum dan diskusi kelompok dan literasi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari dan menawarkan kelistrikan pada sistem saraf ya. Untuk keterampilannya, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nanti kita praktek ya. Kemudian metode diskusi dan praktikum. Model pembelajaran kita hari ini PBL, problem based learning. Jadi nanti akan disajikan permasalahan ya. Kemudian dengan permasalahan tadi kamu bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Bentuk penilaian ada observasi, tes tulis, dan unjuk kerja. Kalau yang nilainya nanti nggak tuntas, setelah dilakukan penilaian evaluasi, dikasih tes tulis nggak tuntas, maka dilakukan remedial. Bagi yang nilai bawah KKM, KKM kita berapa? 68. Jadi kalau yang di atas 68 dapat semua, misalnya kamu dapat semua, berarti dilakukan pengayaan. Yang rendah remedial. Itu udah sering kita lakukan ya. Ini rubriknya, apa yang dilihat, jawabannya kayak apa. Ini materi kita tentang konsep listrik statis dan gejala-gejalanya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini nanti Ibu akan menampilkan tentang petir ya, peristiwa terjadinya petir. Petir merupakan contoh dari listrik statis. Nanti setelah kamu mengamati video, Ibu harap kamu bisa paham apa itu listrik statis, bagaimana bisa terjadi, apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan. Oh ya, setelah ini nanti kamu juga merumuskan permasalahan. Apa yang tidak kamu pahami dari sedang menonton video tentang materi listrik statis, boleh kamu catat dulu soal yang mau kau tanyakan. Setelah itu boleh bertanya. Nanti kita bahas bersama. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan petir atau halilintar. Tahukah kamu, faktanya petir tersebut dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya, dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berasa di satu tempat selama beberapa saat. Listrik
statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan menyatu pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi suara ledakan yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Nah, jadi udah tahu itu ya bagaimana peristiwa itu terjadinya petir, ya. Ternyata awan itu bermuatan listrik. Setelah kamu mengerti video tadi, ada yang mengajar dalam pikiran kamu? Ya, kelompok atom dulu. Ya. Bagaimana cara terjadinya sebuah petir lebih rinci lagi? Bagaimana proses terjadinya petir gitu ya? Gimana bisa terjadi petir? Ya. Iya, Bu. Tadi bisa dilihat dari video tadi bagaimana proses terjadinya petir kan? Nah, sebagian. Jadi kamu tinggal merangkum dengan kata-kata kamu tadi. Di video itu kan panjang lebar. Mungkin kamu agak bingung. Nah, setelah kamu tonton tadi bisa kamu ceritakan kembali. Itu yang diharapkan kan? Iya. Oke. Nah, nomor 2. Nah, dari kelompok neutron. Kenapa petir hanya terjadi pada saat hujan? Pada saat hujan. Ada lagi? Ya, kelompok proton. Kan gedung itu kan bukannya yang tinggi dan bertingkat. Kenapa tidak terkena petir? Mengapa gedung bertingkat tidak tersambar? Ada lagi? Kan Ya, elektron. bagaimana cara kerja alat penangkal petir? Bagaimana Cara kerja alat penangkal cara kerja alat penangkal petir? Apa lagi? Bagaimana interaksi antara kedua benda yang bermuatan berbeda? Muatan listrik ada apa aja? Ada proton dan elektron. Proton dan elektron. Nah, itu ya. Jadi kalau dianya benda yang bermuatan proton dengan elektron didekatkan bagaimana? Gitu kan? Misalnya benda bermuatan ini bermuatan apa? Kalau Proton, Bu. proton berarti muatan listrik apa? Positif. Kalau yang negatif apa? Elektron. Elektron. Satu lagi yang tidak bermuatan? Neutron. Nah, kalau ini didekatkan bagaimana interaksinya ya? Yang bisa bergerak kemana-mana muatan apa? Elektron. Kenapa? Kenapa elektron bisa berpindah-pindah? Kalau proton? Diam aja dia. Karena apa? Karena elektron itu dia berada di luar, Bu. Proton berada di inti, di dalam. Iya, good, cinta. Tepuk tangan untuk cinta. Elektron berada di kulit atom sehingga dia bisa berpindah. Kalau proton berada di inti sehingga tidak bisa berpindah. Itu yang bagus. Permasalahan ini setelah kamu melihat video tadi, kamu tuliskan kembali di LKPD. Ya, itu sudah ibu kasih kolom tersendiri untuk rumusan masalah setelah kamu amati video, dan ada juga rumusan masalah dari yang ada di LKPD yang harus kamu selesaikan juga ya, tentang listrik statis, yaitu praktikum. Untuk apa kita praktikum? Agar kamu bisa memahami konsep dengan mudah. Jadi itu udah ada di dalam LKPD ini. Jadi kamu kerjakan dengan baik, ikuti petunjuknya, prosedur kerja dalam prakteknya. Bakalan hanya dibaca dengan benar, lakukan, oke? Bagikan LKPD-nya per orang ya. Dilihat, praktikum ada 2 ya. Siapa yang mengerjakan praktikum pertama, siapa mengerjakan praktikum kedua. Sebelum itu, cek alat dan bahanmu. Apa aja? Ada sisir plastik, pipet, botol mineral, gunting ya, tisu. Petunjuk di situ, kalau ada bahannya kamu checklist, yang tidak lengkap silakan. Ini ibu kasih nama-nama kelompoknya sesuai materi ya, biar mudah paham ya. Iya, Bu. Tentang proton, elektron ya, atom. Oke. Bagi kerja ya, supaya cepat selesai. Mana yang udah
Sudah bekerja untuk tahu. Karena udah kelamaan kalau yang sudah digosok jangan dipegang lagi. Lagi gosokannya. Ya kan sementara itu kan. Iya betul lagi. Beratkan dia. Kalau besar lagi. Kecilin nanti. Kalau aku harus banyak gosok banyak supaya bisa terangkat lagi. Sini besar pokoknya. Kecil lagi. Bisa. Nah, nggak bisa yang lain bisa nanti sisir plastikmu. Sisirnya ini yang model apa ini? Dia aluminium nggak Bu? Sisirnya mungkin juga pakai yang ini. Aduh, gosok. Sisirnya bermasalah. Mau tangannya jangan lagi. Sisirnya. Pakai dulu lah kan belum. Pinjam bentar dulu. Wah, iyalah. Sisirnya nggak bisa ya. Jadi bukan plastik yang apa itu, atau plastik yang ini apa ini? Dua-duanya digosok. Berapa diminta? Seru amat nih. Secara tabel kali, ini apa cowok? Ini aliran kombonya tadi. Gitu. Jadi nampak interaksinya antara budaya satu dengan budaya itu. Alay tadi aku. Coba yang 5 tadi deh, yang 5. Iya, coba 5 dulu. Itu yang tadi pertama sudah itu. Kamu ada masalah nggak? 3. 3 tadi 3. Berapa itu tadi? Berapa kali? Lain beda 13. Nah, 3. Nah, lagi, sisir lagi. Kok kalian buat pula? Tadi yang pertama tadi kerangkanya banyak, nggak tahu seberapa. Orang tinggalkan langsung. Ini gimana dibikin-bikin harus alhamdulillah 78. Praktek itu harus benar-benar teliti. Harus teliti. Kalau nggak teliti nanti hasilnya nggak bagus. Harus teliti. Tadi kita benar-benar bisa. Udah ya? Baiklah. Presentasi kelompok atur dulu. Itu tentang hasil pengamatan pada percobaan 1 ya. Hasil percobaan dari yang kelompok untuk praktik 1-nya ini dicatat. Nanti kita bahas sama-sama, oke? Oke. Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1. Jumlah gosokan dengan rambut kering 5 kali gosokan. Jumlah potongan kertas yang tertarik pada sisir adalah 4 buah. Adalah 4 kertas. Keterangannya 4 kertas tertarik ke sisir yang sudah digosokkan ke rambut sebanyak 5 kali. Nah, untuk kelompok 1 itu 5 kali sisir 4 yang tertarik. Untuk kelompok 2 sama 4. Kelompok apa? Kelompok proton dari kelompok elektron 3 Bu. Ada 3. Untuk kelompok neutron 7. Nomor 2, jumlah gosokan dengan rambut kering 10 kali gosokan. Jumlah potongan kertas yang terangkat sisir plastik adalah 9 potongan kertas. Keterangan, saat digosokkan sebanyak 10 kali, kertas yang tertarik semakin banyak, yaitu 9 kertas. 9 kertas. Untuk kelompok proton berapa kertas? Tuh. Berapa? 8. Baru untuk kelompok 6 Bu. Nomor 3, 6. elektron. Nah, untuk kelompok neutron Ini 3. Ini 2. Rambutnya 1. Hah? Ini 3. Udah kebanyakan listriknya, Bu. Dah? Lanjut. Yang lain buku. 3. Jumlah gosokan dengan rambut kering 5 kali gosokan. Jumlah potongan kertas 15 kali gosokan. Jumlah potongan kertas yang terangkat sisir plastik adalah 12 potongan kertas. Keterangan, semakin banyak gosokan sisir ke rambut, maka elektron di sisir semakin besar sehingga kertas kecil tertarik semakin banyak. Nah, untuk kelompok proton kelompok elektron 8 Bu. kelompok neutron 2. udah. Nah, perhatikan itu antara tiap kelompok ya, 5 kali sisir, 10 kali sisir sampai 50 kali sisir. Nampak perbedaan. Kalau di kelompok 1, 2, 3 sama-sama naik ya, semakin banyak disisir, semakin banyak kertas kecil-kecilnya lengket. Tapi pada kelompok neutron semakin banyak sisir atau semakin sedikit? Nah, menurut kalian bagaimana ini? Oh, mungkin apa enggak Bu? Potongan kertasnya juga terlalu besar Bu. Tadi juga gitu Bu. Kemungkinan yang terjadi pertama apa? Cara menyisirnya kelas 1 ya, bisa terjadi perbedaan itu. Cara menyisirnya kurang cepat sehingga untuk perpindahan elektron dari rambut ke sisir tidak baik, tidak sempurna, sehingga elektron dari rambut pindah ke sisir hanya sedikit ya. Paham? Mengapa kertas tadi bisa lengket di sisir? Karena elektron yang ada pada rambut itu berpindah kepada sisir sehingga jumlah elektron di sisir itu bertambah dan bisa menarik proton yang ada pada kertas. Itu yang menyebabkan kertas itu tertarik pada sisir. Iya, bagus. Tepuk tangan. Sekianlah presentasi dari kelompok atom. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok proton. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proton akan menjawab dari praktikum kedua. 1. Kedua kita digosok dengan tisu. Hasil pengamatan saat bagian ujung kedua kita didekatkan, maka akan saling tolak menolak. 2. Satu pipet yang digosokkan dengan tisu maka akan saling tarik menarik. Pada hasil pengamatan langkah kegiatan 6 dan 7, mengapa pipet merah berputar menjauhi ujung pipet hijau yang didekatkan? Yaitu karena dua-duanya bermuatan negatif sehingga saling tolak menolak. Pada hasil pengamatan langkah kegiatan 10
bagaimana proses terjadinya petir? Pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus-menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif memisahkan diri. Pernyataan nomor 2. Mengapa gedung bertingkat tidak tersambar petir? Karena memiliki alat penangkal petir. Soal nomor 3. Bagaimana cara kerja alat penangkal petir yang dipasang pada gedung bertingkat? Muatan listrik naik melalui kabel konduktor ke ujung batang penangkal petir. Soal nomor 4. Mengapa petir terjadi pada saat hujan? Air yang berada di dalam awan akan menurunkan isolasi daya udara. Hal ini mengakibatkan arus listrik mudah terjadi pada saat musim hujan yang menyebabkan akan ada banyak petir. Soal nomor 5. Mengapa sisir yang digosokkan pada rambut kering dapat menarik potongan-potongan kecil? Karena sisir plastik yang digosokkan ke rambut kering akan mendatangkan muatan listrik. Karena muatan listrik itulah sisir plastik dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Soal nomor 6. Interaksi apa yang terjadi antara muatan listrik yang berbeda apabila didekatkan? Jika dua buah muatan listrik dengan sifat yang berbeda saling didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya, jika kedua muatan memiliki sifat sejenis, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Ada yang lebih apa lagi atau kurang pas dengan kalian atau berbeda dengan pendapat kalian? Jawaban kalian? Tapi cuma ada tambahan sedikit. Tambahan ya. Pada bagaimana cara kerja alat penangkal petir yang dipasang pada gedung bertingkat. Setelah ujung-ujung penangkal petir tersebut akan memiliki muatan negatif dan positif, aliran listrik tersebut akan mengalir lagi ke tanah melalui kabel konduktor. Itu yang menyebabkan gedung tersebut tidak mengenai petir. Lalu dialirkan ke tanah lagi. Melalui kabel Konduktor lagi. Kabel konduktor itu kabel penangkal petir. Oke. Sekian dari kelompok Elbran. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi kamu sudah melakukan praktikum. Dari praktikum kamu sudah paham kan interaksi yang terjadi antara muatan listrik yang sama ataupun yang berbeda bagaimana, ya kan? Kemudian kamu juga bisa memahami apa itu listrik statis tadi ya. Nah, terus kamu juga memahami bagaimana perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Setelah dilakukan apa? Percobaan. Nah, bagaimana cara bagaimana bisa berpindah elektron itu dari rambut ke sisir? Karena apa? Ya, karena adanya gaya gosok atau gesek ya, digesek sehingga bisa berpindah. Oke, dari percobaan tadi dan diskusi kamu, apa yang dapat kita simpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Nah, Wato, Semakin banyak potongan sisir rambut, maka semakin banyak kertas yang ada di sisir karena sisir itu mengandung jumlah elektron yang semakin besar, sehingga potongan kertas itu dapat tersaring lebih banyak. semakin banyak gosokan sisir pada rambut, maka semakin banyak elektron yang berpindah ya. Ya Bu, di sisir tersebut sehingga dapat Berpindah ke sisir sehingga kertas lebih banyak yang tertarik. yang tertarik. Oke. Siapa apa lagi? Kelompok Elektron. kelompok elektron. Ya. Simpulannya, ketika dua benda memiliki muatan yang sama, maka kedua benda tersebut akan tolak menolak. Dan jika kedua benda bermuatan berbeda, maka kedua benda tersebut akan tarik menarik. Ada lagi? Elektron. Kita bisa mengetahui cara penggunaan atau cara kerja penangkal petir. Oh, kita bisa mengetahui cara kerja alat penangkal
ya, 5 soal edisi aja. Tulis namanya. Tulis namanya, kelasnya, kemudian dibaca, lingkarin aja ya, edisi. Bisa dibaca kan? Udah? Udah, betul. Baiklah, itu refleksi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita dapat ilmu. Dapat ilmunya ditambah dengan praktek. Praktek. Apa lagi? Metode PBN juga ya? Dari pemasaran ya. Kamu telah mengamati video. Kemudian kamu timbul pertanyaan, kita kan nonton pasti ada pertanyaan kok bisa kayak gini ya gitu kan. Nah jadi tahu gitu ya. Karena apa? Setelah digosok ini, digosok dia jadi panas dan bisa kedua digosok jadi panas, bisa didekatkan sampai juga tolak menolak. Nah jadi kedua pipet ini setelah digosok dengan tisu, terjadi perpindahan elektron dari tisu ke pipet ya, melalui penggosokan. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Jelas? Jelas? Jelas. Oke lah. Tapi kan dulu semua. Lihat HP. Posnesnya buka. Lihat HP-mu, posnes buka. Berapa nilainya? 80. 100, Irfan. Oke, mantap. Udah tahu langsung nilainya ya. Sudah ya? Udah dikirim dengan nilainya? Cinta berapa? 100. Irfan? Salami? 80. Itu postes ya? Adela? 100. Mantap. Paham berarti materi hari ini kita ya? Udah paham anak ibu? Udah oke. Kalau sudah selesai, sudah apa? Buku-bukumu, alat-alatnya sampah-sampah buang pada tempatnya. Oke? Siapkan doa. Siap. Sesudah belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam.